Panduan untuk menemukan cahaya dalam kegelapan. Pemahaman dasar, hakikat penderitaan perspektif ilmiah. Neuroplastisitas, otak membentuk ulang jalur saraf berdasarkan pola pikir. Praktik positif yang teratur secara fisik mengubah struktur otak, Davidson Lutz, 2008. Pertumbuhan pasca trauma. Penelitian menunjukkan 30 hingga 70% penyintas trauma melaporkan perubahan psikologis positif, termasuk penghargaan baru akan hidup dan kekuatan pribadi yang meningkat. Tedeschi, Calhoun, 2004. Titik setel kebahagiaan. Sekitar 50% baseline kebahagiaan ditentukan genetika, 40% ditentukan oleh aktivitas yang disengaja. Lyubomirsky, 2007. Kerangka spiritual tentang penderitaan. Buddhisme. Kebenaran mulia pertama mengakui penderitaan, dukkha, sebagai hal yang melekat dalam hidup. Jalan melaluinya melibatkan kesadaran penuh, pemahaman akan ketidakkekalan, anicca, dan welas asih. Kristen, penderitaan dilihat dalam kemungkinan penebusan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Roma 5:35. Salib melambangkan solidaritas ilahi dengan rasa sakit manusia. Islam, ujian dan cobaan, ibtila, dianggap sebagai pemurnian. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Qiyas al-Insyirah 94:5. Kesabaran, sabar, adalah sekaligus kebajikan dan disiplin praktis. Yahudi, Tikkun Olam, memperbaiki dunia, menyarankan bahwa respons kita terhadap penderitaan memiliki makna kosmis. Kitab Mazmur menjadi model keluh kesah sebagai dialog sakral. Stoicisme, rasa sakit tak terhindarkan, penderitaan adalah pilihan, ditentukan oleh penilaian kita tentang peristiwa, bukan peristiwa itu sendiri. Epictetus. Kerangka praktis, 5 pilar ketangguhan. 1. Rekonstruksi kognitif. Ilmu pengetahuan, terapi perilaku kognitif menunjukkan bahwa menguji bukti dari pikiran negatif mengurangi dampak emosionalnya. Praktik, buat catatan pikiran yang membedakan fakta dari interpretasi. Tanyakan, bukti apa yang mendukung pikiran ini? Penjelasan alternatif apa yang ada? Kearifan tradisional, pandangan benar, Buddha mendorong melihat realita dengan jelas tanpa distorsi. Dikotomi kendali, Stoa memisahkan apa yang bisa kita kendalikan dari yang tidak. 2. Kehadiran yang diwujudkan. Neuroscience, tubuh menenangkan pikiran, pernapasan dalam mengaktifkan sistem saraf parasimpatis dalam 90 detik. Teknik, pernapasan kotak, pola 4-4-4-4. Relaksasi otot progresif. Pembumian, melalui kesadaran indera, teknik 5-4-3-2-1. Integrasi spiritual, solat dalam Islam sebagai perhatian penuh yang diwujudkan, doa kontemplatif Kristen, meditasi pemindaian tubuh, vipassana, Buddha. 3. Koneksi yang bermakna. Data, studi Harvard tentang perkembangan dewasa, 85 tahun, menunjukkan hubungan sosial adalah prediktor terkuat kepuasan hidup dan umur panjang. Aplikasi praktis. Jadwalkan, mikrokoneksi, interaksi bermakna 15 menit. Latih, altruisme yang diukur, tindakan pelayanan kecil yang tidak membebani. Kearifan sakral, filsafat Ubuntu, aku ada karena kita ada. Saling menanggung beban, dalam Kristen, Galatia 6:2, karuna Buddha, welas asih dalam tindakan. 4. Pembentukan makna. Fakta ilmiah, logoterapi Viktor Frankl menunjukkan bahwa menemukan makna memungkinkan kelangsungan hidup dalam penderitaan ekstrim. Latihan, penemuan manfaat, identifikasi apa yang diajarkan kesulitan padamu. Refleksi warisan, bagaimana rasa sakit ini mungkin melayani orang lain suatu hari nanti. Wawasan lintas iman, tradisi Yahudi menemukan berkat dalam kesulitan, bracha. Pandangan Islam tentang cobaan sebagai pemurnian, narasi Kristen tentang kebangkitan setelah penyaliban. 5. Pembaruan berirama. Realita biologis, ritme sirkadian memengaruhi regulasi emosi. Kurang tidur meningkatkan ingatan emosi negatif sebesar 60%. Penciptaan ritual. Harian, praktik syukur, 3 hal pagi, malam. Mingguan, sabat digital atau perendaman dalam alam. Musiman, refleksi tentang babak hidup dan transisi. Kearifan tradisional, praktik sabat di agama-agama Abrahamik,
Hari Uposatha Buddha, upacara musiman masyarakat adat yang menghormati siklus mati dan bangkit kembali. Saat rasa sakit akut, protokol darurat kotak P3K spiritual. 1. Doa napas, tradisi kontemplatif Kristen frasa pendek yang disinkronkan dengan napas, engkau bersamaku, tarik napas, aku tidak sendirian, hembuskan napas. 2. Zikir, doa tangga, praktik Islam pengulangan frasa sakral sebagai jangkar psikologis. 3. Meditasi meta, Buddhis mengarahkan cinta kasih pada diri sendiri, semoga aku dipeluk dalam welas asih. 4. Kejujuran pemazmur, Yahudi, Kristen menyuarakan emosi mentah dalam wadah iman, lihat Mazmur Ratapan, 13, 22, 88. Intervensi ilmiah untuk distres akut. Perubahan suhu, air dingin di wajah memicu refleks menyelam mamalia, mengurangi intensitas emosi. Stimulasi bilateral, input sensorik bergantian, pelukan kupu-kupu, berjalan, dapat mengganggu pengulangan traumatis. Momentum maju, gerakan maju secara harfiah memberi sinyal aman ke amigdala. Kearifan integratif, kebenaran paradoks-paradoks transformasional. 1. Penerimaan mendahului transformasi, penolakan terhadap rasa sakit menciptakan penderitaan sekunder. Kesadaran penuh Buddha dan kearifan doa ketenangan bertemu di sini. 2. Kerapuhan membangun kekuatan. Penelitian menunjukkan penekanan emosi berkorelasi dengan depresi lebih tinggi, sementara penerimaan emosi berkorelasi dengan ketangguhan lebih besar. 3. Komunitas menyembuhkan individualitas. Isolasi memperbesar rasa sakit, penderitaan bersama menciptakan ikatan yang ditunjukkan oleh efektivitas kelompok dukungan trauma. 4. Kefanaan mengandung keabadian. Meski rasa sakit terasa abadi, kesadaran akan ketidakkekalan, anicca, memberi harapan, ini pun akan berlalu, kearifan Sufi, Persia, dan Yahudi. 5. Tindakan kecil menciptakan perubahan besar. Spiral keberhasilan, neurokimia, kemenangan kecil di masa sulit membangun agensi dan dopamin. Kearifan budaya dan leluhur. Kintsugi Jepang, keramik pecah diperbaiki dengan emas, keindahan dalam keterpecahan. Konsep Afrika Barat Sankofa, bergerak maju sambil meraih ke belakang untuk kebijaksanaan. Roda pengobatan penduduk asli Amerika, keseimbangan antara fisik, emosional, mental, spiritual. Konsep Hindu Darsana, melihat dan dilihat oleh yang ilahi dalam segala keadaan. Praktik harian berbasis bukti. 1. Jurnal syukur. Penurunan 21% gejala depresi setelah 6 minggu, Emmons, S1MC Pronunciation Culuk, 2003. 2. Paparan alam, 15 menit di ruang hijau mengurangi kortisol 16%. 3. Pengalaman kekaguman, jalan-jalan kekaguman, teratur menurunkan sitokin inflamasi. 4. Tindakan kebaikan mikro, meningkatkan serotonin bagi pemberi dan penerima. 5. Kebersihan tidur, setiap jam tidur sebelum tengah malam 2 kali lebih restoratif. Kapan bantuan profesional adalah kebijaksanaan. Depresi berlangsung 2 minggu dengan gangguan fungsi. Gejala trauma mengganggu kehidupan sehari-hari. Penggunaan zat untuk mengelola rasa sakit. Pikiran untuk bunuh diri. Mencari bantuan menunjukkan kekuatan. Sejalan dengan perintah Islam, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kebijaksanaan Buddha tentang penghidupan benar, termasuk penyembuh. Dan ilmu kedokteran yang menunjukkan efektivitas terapi setara atau melebihi obat untuk banyak kondisi. Integrasi tertinggi. Kebahagiaan di tengah penderitaan bukanlah tentang menyangkal rasa sakit, tetapi memperluas kesadaran untuk menampung rasa sakit dan kedamaian secara bersamaan, yang disebut filsuf Kierkegaard sebagai sukacita yang tidak menyangkal kesedihan tetapi menemukan di dalamnya benih kehidupan baru. Inilah kebijaksanaan yang bergema dalam ucapan Rumi, luka di mana cahaya masuk, ucapan Paulus, kuasaku justru menjadi sempurna di dalam kelemahan, dan teratai Buddha yang tumbuh dari air berlumpur. Positivitas paling mendalam muncul bukan meskipun ada penderitaan, tetapi dalam keterlibatan jujur dengannya, mengubah apa yang paling menyakitkan menjadi apa yang paling menyembuhkan secara mendalam, menciptakan ketangguhan yang tidak hanya kembali ke baseline tetapi mencapai kedalaman baru belas kasih, kebijaksanaan, dan kapasitas untuk sukacita.